tercipta rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari ke depan ini barokah daripada qad kafani dan ya arhamar rahimin, kita senantiasa diberikan belas kasihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membangun hubungan yang baik dengan cara apa? Satu, ayo podo-podo noto kehidupan lahiriah. Ini hikmahnya nanti pada Isra dan Mi'raj. Noto kehidupan lahiriah dengan apa? Dengan istiqomah kita melakukan sholat 5 waktu, sholat syariah, sholat yang normatif, guys. Bahasanya kalau saya sholat yang normatif, sholat yang harus kita lakukan sesuai pakem. Mbok ngelamun, mbok gelambiar, mbok ambiar, tapi tetap sholat sesuai dengan pakem, yaitu yang dimulai dengan takbiratul ihram, dengan gerakan, dengan ucapan, dengan syarat dan rukun-rukun yang tertentu, dan diakhiri dengan salam. Karena apa? Karena faedah sholat ini sangat luar biasa besar. Ini dalam rangka dzikru Isra Mi'raj ya. Faedah sholat sangat besar kalau miturute hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita teliti, satu nomor setunggal sholat menika imaduddin. Ini sangat endek banget. Sholat itu tiang daripada agama. Bukan berarti kemudian agama membutuhkan sholat kita, Tuhan membutuhkan sholat kita. Tidak. Ini sebagai satu indikasi lek menungso iku noto so tertib. Dalam bahasa saya melakukan satu apresiasi dalam sholat dengan baik, dengan penjiwaan. Kalau dalam bahasa agama ada rasa khudur, ada rasa khusyuk, ada istihdor dan lain sebagainya. Disitulah kemudian sholat akan menjadi perisai bagi diri. Bukan satu kelompok ini. Perisai bagi diri artinya sholat mampu menjadi penyangga bagi kehidupan, terlebih pada zaman di mana problematika, cobaan, godaan itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan manusia. Contohnya hari ini kita digoda dengan yang namanya corona. Akan kuat. Sehingga dia itu menjadi pribadi yang tidak mudah tergelincir oleh keadaan apapun, dengan fenomena apapun akhir zaman. Dia tetap menjadi orang yang berdiri kokoh, berpijak pada nilai-nilai agama Allah. Itu adalah merupakan salah satu fungsi jika sampean tertib di dalam sholat dengan apresiasi yang kita lakukan secara, dalam bahasanya Gus David, meresapi dan merasuk. Ini yang pertama, as-sholatu imaduddin. Sama eling-eling sembayang, ditoto sembayangi. Makanya lek ning dindi pesantren, kalau kita berbicara pondok, karena kita semua di sini adalah alumni pesantren. Pesantren dengan segala macam bentuknya, mulai dari ujung timur sampai ujung kulon, ketemu badak bercula satu. Itu yang jadi parameter indikasinya adalah masalah sholat. Kok sido kiri di dalam menciptakan sesuai dengan platformnya, menciptakan ibadiah solihin, kawula-kawula sing soleh. Siji, tolak ukurnya dalam sholat. Pun demikian dengan sundra, pun demikian dengan ngalah, dan seluruh pondok-pondok yang lainnya itu pasti indikasinya adalah tentang masalah sholat. You understand? Sholat. Jadi rumah ini sebagai sejarah pergerakan kita membangun gerakan sosial yang berbasis dengan gerakan rohani, karena kita juga akan bergerak dalam bidang yang menyeluruh. Kalau visionernya seperti itu, dengan konsepsi, dengan ukuran-ukuran yang jelas. Dengan apa? Dengan masalah sholat. Ibarat rumah ini, rumah menjadi kokoh jika penyangganya kokoh, raciannya kokoh, komposisinya kokoh, ono botone, ono semene, pone, dan lain sebagainya. Semene dicampur bawur ambek pasir sesuai dengan pas, akhirnya menjadi satu bangunan yang kokoh.
Ini bangunan ini sebagai simbol masalah sholat pun demikian. Orang yang tertib dalam masalah sholat akan menjadi pribadi yang kokoh dalam memandang setiap kehidupan. Kehidupan sulit, santai. Kehidupan santai, tambah santai. Kan watak kehidupan itu kata Ibnu Athaq pasti menyisakan yang namanya problem. Kalau kata anak santri ada masail, ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan. Yang membedakan satu mungkin sekupnya. Mas Imin sing dipikir apa ora paham. Enggak jauh-jauh dari masalah perempuan kalau Mas Imin ini. Iya, Min. Lek dajal tulisane hada kafirun ini. Lek Mas Imin ning kene endi bojoku. Gambar bokong. Lek jare Mas Eka padhe gambar bokong. Tapi ono ceritane wong kate dadi wali kurang sakiran, wurung kala-kala kalah ambek bokong. Lho iya, wali iki kurang sakilan kae dadi wali. Tapi kalah ambek bokong. Dikei dhuwit gak kalah, dikei jabatan gak kalah, barang dikei bokong ambles. Ya. Terhempas oleh pantatmu. Lek bahasa Imin kena corona, komunitas rondo sehingga penyakitnya akut. Soal rondo ini mempesona akut sehingga butuh lockdown juga karena menghilangkan memori tentang senyumannya itu kata anak muda itu sulit. Tapi lek gelem sembayang insyaallah lepas kayak bahasan-bahasan santet, tenung dan sebagainya. Dengan apa? Terapinya terapi sholat imaduddin. Dengan sholat tambah keyakinan, dengan sholat kemudian yaitu taqarruban ilallah semakin dekat. Nomor setunggal, nomor kali sholat niku umul ibadah. Dendekan yang ngajine iki Gus. Sholat niku umul ibadah. Ummi ya, Mbah Jafar nyelok ummi. Undi umi itu. Nek kambo nyelok apa umi pisan. Ya. Ana sing nyelok umi ambek abi, mami ambek papi. Ana sing Momski ya. Momski ya. Dan sebagainya. Tapi biasa lek anak wong gede ku nyelok bapak ya, Pak ya. Oh ne. Anak-anak Gus Dur kabeh kan nyelok bapak. Pak itu. Umi adalah induk. Sholat ini merupakan induk daripada ibadah. Nanti kan ada satu adegan dalam kaidah keagamaan yang kita yakini, ada satu teologi yang kita yakini, nanti itu ada adegan di mana orang itu akan dikumpulkan di mahsyar, kemudian akan dimintai perhitungan dan masing-masing orang itu akan diajak nobar. Duduk nonton bal-balan atau film apa? Film dirinya masing-masing. Ahmad Fuad mulai balik sampai ya Sakaratul Maut ditonton Mas, dan nggak akan lepas. CCTV-nya Tuhan tuh lebih original dan lebih jelas. Jadi keto on aku macul, aku lapo keto semuanya. Nah itu nanti yang akan ditanyai pertama kali adalah masalah sholat. Ya men ya, masalah sholat men. Jadi lek sholatnya beres, misalnya takoni baca, maju. Nah Gusti Allah ditakoni baca, marang takoni delok sholatnya, buku sholatnya dilihat. Dan ketika baca sholatnya bagus, di ACC sama Tuhan, sudah, nggak usah ngapa-ngapain sudah, lolos nang surga. Nggak usah nguwot, langsung sholatnya nyangking, ayo bro. Ya. Ini masalah sholat, makanya umul ibadah dikatakan induk. Bukan berarti kita menyepelekan yang lain, tidak. Tapi ini masalah sholat, prosedur yang pertama sholat. Lek sholatnya lolos, otomatis liyane katut. Ya padha ambek nandur pari, syukur katut. Jika engkau menguasai hati seorang perempuan, maka semua yang terkait dengan perempuan itu akan ada kepada diri kita. Ini sholat. Mulanya kan apa kata Ari Lasso itu? Rahasia perempuan itu
sentuhlah dia tepat di hatinya. Lek wis kena atine rempelone sampe neraka gelem. Ya, jangankan tubuhnya, seluruh hartanya. Makanya kadang-kadang kita juga harus nyontoh Kanjeng Nabi lah. Ya siapa tahu Mas Imin rapi ya oleh umure wis rada tuwa. Ya duwe anak pisan. Amin. Tapi donyane iki lho. Donyane iki lho. Untuk menopang perjuangan Imin yang besar, yang global. Soalnya Imin duwe cita-cita ngelumpuhno seketuris sa Indonesia dikelumpuhno di acanang Bali kabeh. Nah, ngelumpuhno seketuris sa Indonesia lek gak bondoe gede kan ya angel lah. Ya gak apa-apa lah. Ya sultan. Aku gak apa-apa lah aku oleh wong rada tuwa jare Min, tapi donyane akeh. Gampang Min marun ditekek. Mati. Kuasi hartanya cari lagi lah wis duwite akeh. Dikene tok set blayu wis kabeh. Rebutan. Nah, intinya sholat sebagai umul ibadah. Itu kita harus perhatikan. Harus stabilo kata anak muda ya itu. Titik berat. Yang nomor 3, poin pikiran tentang sholat. Sholat itu adalah salah satu bentuk pembentukan karakter. Kalau kita ngomong pendidikan hari ini kan ngomongnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sebenarnya pembiasaan. Nanam akhlak itu pembiasaan karena bukan gugusan teori. Pemane sing guru-guru kan ya soro to. Guru kan jadi teladan, digugu ya dan ditiru. Makanya di pesantren itu representatif kalau masalah pendidikan karakter. Diajak sholat jamaah. Apa sholat jamaah? Polahe sholat jamaah mesti diterima. Lek sholat jamaah diterima, otomatis memberikan asar pada kehidupan manusia. Sholat lek diterima mesti ono asare menungso iku. Perilakunya kan baik karena apa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lek basa arek saiki, lek sholat iku iso bentuk watak dan karakter serta kepribadian manusia menjadi pribadi yang humanis. Basa rada keren, humanis. Marene pribadi yang altruis. Humanis itu kemanusiaannya, tepos lirone gede. Mudah tersentuh oleh penderitaan orang lain. Mudah tersentuh oleh kesulitan orang lain. Ya contohnya ayo rek neng candi lah po krocokan ya teko tersentuh dengan penderitaan orang lain. Kemarin itu kasih Imin ya kan ono dengar pun gubuk ya gubuk yang sudah 1 tahun kena panas kena hujan akhirnya dukure merotoli. Insyaallah Imin marang sing benano ya itu kono atapene lumayan kena kerokokan. Dilihat itu Min nanti ada pos ya santai ada Imin. Ini penyandang dana perjuangan kita yang terbesar nanti wadahnya. Amin. Tadi Abdurrahman bin Auf, tadi Abu Bakar As-Siddiq, tadi Umar, tadi Utsman, tadi Ali. Tapi matine gak kaya ngomong iku. Abu Bakar donga afia lene hikam, tapi matine kena racun. Utsman donga afia, akhirnya matine ya kena tusuk. Umar pun sama, Ali pun sama. Dadi aja kaget lek wong apik marang ndonga ijabah ya ndak. Ya kaya omah iki, Min. Rumah ini dulu kan cuma mimpi saya. Oh, ini rumah saya nanti 5 tahun yang lalu. Baru 5 tahun terrealisasi. Enggak tahu caranya Gusti Allah apa marang membuka atine wong ngedol tanah iki. Yo keterlambatan. Padahal metodeng men ya. Mulane iki tak tuding pisan iki. Jangan ning kono iku dadi penyebarannya tenaga istiqomah pesantren di situ. Yakin lah, gak suwe-suwe lah, paling suwe 6 tahun. Yakin Min ya. Ya? Penting yakin Min. Padha mbak golek jodoh Min. Sing penting yakin karena mitra pesen napa maneh lek kena lorotan Mbak. Lorotan Mbak. Tiba ngadotong lek penggawean Mbak mel aku Mbak mulih. Insyaallah mel aku insyaallah Min. Insyaallah gampang. Ya padha ambarek kuliah. Ya, padha ambarek kuliah. Kuliah lek semester 1, semester 2 gudon.
jual mahal sih ya. Kayak si bayar semester 7 bingung deh. Aku merung apa baru ditembak. Carane ngono. Wah, semester 7, Mbak. Semester 7 sik jomblo akhirnya yo arek petuk kan umur 7 marono lek gandang dang disaut wong, disaut truk kaya ngono. Nah, jadi seperti itu tekniknya. Jadi sholat itu membentuk pribadi yang humanis, pribadi yang altruis, dan pribadi yang peka dengan sesama. Ning Quran inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesuatu yang fahsya, sesuatu yang tidak patut, enggak etis, tidak sesuai dengan prosedural norma, adat dan sebagainya. Itu enggak apa mana sing al munkar. Al munkar jelas-jelas dilarang. Ngono lho Min ya. Jadi ini di pondok diterapkan. Ya pondok itu pendidikan karakter representatif itu. Bukan saya menafikan sekolah, tidak, karena pesantren hidup bersama gurunya 24 jam. Dia beberapa masalah sembahyang, diajak sholat duha, bengi-bengi dibuka, diberikan keteladanan, ya carane ngambung tangan. Nah, tapi ya kadang-kadang lek kesuwenan nang pondok ya gak apik. Orang masyarakat bingung. Harus adaptasi. Contohnya saya kakek ning pondok, bingung ning masyarakat. Soalnya apa? Kalau pesantren masalahnya satu arah, enak. Kalau masyarakat heterogen, Pak. Banyak. Kaken karep. Urip masyarakat kaken karep. Mulane yo serba repot juga di masyarakat itu. Ini gak cocok, ngono gak cocok. Apa maneh nuruti wong ora cocok kabeh. Jadilah Nasruddin Hoja ya. Nasruddin Hoja kan ngono. Ambek anake nggawa keledai. Anake ditumpakno dhek mlaku dilono wong. Kan perspektif, cara pandang orang. Terus mari ngono awake sing numpaki keledai. Anake mlaku, perspektif yang lain mengatakan piye. Makirane gak ditumpaki bareng. Anake mlaku, awake mlaku, carane ya ditonton bareng. Kan salah juga, itu perspektif. Artinya ketika kita hidup di tengah masyarakat, ya itulah yang kita hadapi. Yang penting kita ini bagaimana arif menyikapi setiap sikap. Sunan Kalijaga mencontohkan. Sejine dina pas mlaku-mlaku ana ula mangan kodhok. Ula mangan kodhok kan ya gak masalah toh. Pernah dengar? Ula mangan kodhok. Iya. Akhirnya kan Sunan Kalijaga lihat realitas ular memakan katak di tengah sawah, dia mengatakan, ini dok. Ini kan satu kata hu. Akhirnya apa? Kodhok mblayu, ular mblayu. Kanjeng Sunan meneruskan perjalanan. Di tengah perjalanan sang katak menghampiri, sang ular menghampiri. Katak mengucapkan terima kasih Kanjeng Sunan, karena panjenengan tadi sudah memberikan kode hu, saya bisa lepas. Karena apa? Hu itu kan huculo. Ucul katanya ucul, kasih kode huculo. Sehingga di marono ulo itu kok ya apa sampean niki Kanjeng Sunan? Gara-gara jenengan muni hu tadi, aku yang mblayu. Ya. Buntalan. Loh, cari lapo mblayu? Aku mau ngomong apa hu? Buntalan. Anda kan seperti kan kearifan menempatkan diri di tengah masyarakat seperti itu sangat sulit. Kanjeng Nabi yang bisa ketika Makkah terkena satu banjir bandang sehingga Hajar Aswad terpental ya, marun digotong bareng-bareng kan karepe Kanjeng Nabi dikongkon ndelai jenan, tapi beliau tidak mau karena beliau itu unsurnya perekat masyarakat, banyak suku. Akhirnya semua satu suku representatif suku-suku dikumpulkan kemudian bareng-bareng tengah dikasih seperti itu. Harus arif menyikapi yang namanya setiap problem dan setiap permasalahan. Lah insyaallah lek sampean gelem salat secara tertib, insyaallah kita akan dianugerahi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecerdasan yang multiple. Cerdas rohanine, cerdas akale, dan cerdas emosi yang sebagainya. Spiritual yang sudah cerdas sehingga mudah menemukan inspirasi.
Lek wong cerdas itu gampang inspirasi, lek gampang nemu inspirasi insya Allah jalan keluar itu terbentang sangat banyak. Akhirnya cerdas. Dari mana mengasah kecerdasan dan kepekaan? Dari sholat. Sholat ini diteliti dari semua disiplin keilmuan melepuh. Cara kesehatan, cara psikologi, dan banyak hal itu dari sholat. Kan banyak keilmuan terbaru saat ini kan hanya masalah sholat ini kan banyak banget. Dan yang terakhir sholat itu al-farqu sing bedakno. Poin keempat, sholat itu sing bedakno antarane wong ku Islam, wong ku kafir, wong ku munafik sholat. Wong munafik iku ya kayak aku iki wong munafik iki, wajah-wajah disorotnya orang-orang munafik seperti ini. Itu lek sholat Isya ambek subuh cek angel. Asli angel. Ada tafsir yang mengatakan sholat wusta itu adalah sholat Isya sama sholat subuh. Mangel Joko. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Lek ning Jumat wingi ngono. Hafidhu ala sholawati ini sholat yang 3 itu yang gampang. Wa sholatil wusta. Sholat wusta iki sholat Isya ambek subuh angel. Maghrib pol, masjid pol. Duhur asar mesti ada, tapi giliran Isya waktu yang nanggung. Wis larut dengan sinetron, wis mulai nang warkop, ya, wis mulai kemudian banyak hal ya ini. Akhirnya kemudian terbengkalai sampai waktu yang akhir. Salatul wusta. Tapi tafsirnya Syekh Abdul Qadir kan salat wusta adalah salat hati, salat daim. Dalam Al-Ma'arij ayat 16-17. Salat daim, salat sepanjang masa. Salat menjaga hati, memelihara hati dari segala hal-hal yang kemudian menggelincirkan rasa yakin, rasa iman dan banyak hal di situ. Ini salat hati. Makanya dalam bahasa saya kemarin itu kan kita butuh menginternalisasi salat itu dalam kehidupan, sembahyang dalam kehidupan. Kono wong mudah iri, mudah dengki, hasud itu berarti sholatnya gagal. Sholatnya gagal. Wong biasanya kan irian, mudah dengki, apalagi dengan rezeki orang lain. Ono wong enak titik kuatel wis. Mulane wiritane kan gampang. Lek sampean ndek bojo, sampean nguri wiritan iku. Ben-bene ono tanggane tuku motor, bojone kan grendel. Ya sampean kutang. Bojo apa? Tonggo-tonggo Mas, padha tuku Alphard. Ngono. Jawabane apa? Aku rapopo. Ya men ya. Ono yo ngono kanca mawin, mari gandeng cewek kate rapi. Koncoku rek wis kate rapi kabeh. Nah, iki jawabane apa? Aku rapopo. Ngedemati men. Saben-saben wong sing anduweni nikmat mesti hasud ya. Hasudnya ya sebanding. Lek wong dodol bakso ya dodol bakso. Ustad ambil ustad, gak mungkin ustad ambil dodol cilok pak, gak level. Dan dosa yang pertama kali itu kan dosa hasud, dosa yang namanya iri dan dengki juga dosa sombong, itu riwayatnya dosa. Nah, jadi insya Allah terapi sholat ini sebagai terapi lah. Ini kalau kita ngomong masalah Isra dan Mi'raj. Dan kata Ibnu Athaillah Sakandari, satu sholat itu adalah untuk mensucikan jiwa dari segala kotoran-kotoran. Lain nang hadis Kanjeng Nabi disebutno, andaikan orang itu mandi 5 kali pasti akan bersih. Lek adus kayak aku ya korep. Lek doyan adus ya putih, rijik. Nah, itu. Kemudian mensucikan hati juga dari rasa ghaflah, dari rasa lalai. Terapinya di sholat itu. Sehingga sholat ini kalau kita gunakan sebenarnya hal yang sangat mujarab. Doa yang paling ijabah ada pada sholat, terlebih ketika sujud.
Lek sujud sampean tambahi dungane sakarepe sampean njaluk apa ya Allah, tambah tanah, lore omah ya Allah. Ngono. Gak apa-apa sujud ditambahi. Mari subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ditambahi ngono. Imin ya ngono Min. Ini pesenku Min. Lakonan 40 dina Min. Sujud ka salat tapi Min ya. Sujud to Min, sujud marang ndonga njaluk apa? Njaluk bojo. Putih, dukur, ayu, lek semok semlohai lek basane sapa? Gus Nur iku ya. Semlohai ya wis. Insyaallah Min 40 dina Min. 40 hari. Nanti tiap hari dilaporkan. Wis ta. Ndang budal. Siap perang Min? Kayak kode bisa. Ya ikut tok Mas. Doa yang terbaik adalah ketika sujud. Ning jerone salat tuh donga wis komplit. Donga kunut, Allahumma hdina fiman hadait dan akhire akhir tombone corona. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini lengkap sak paket tuh wisan. Ya toh? Lengkap pula apa sih laran golek dungane nang ndi. Salat, Bro. Kat sadar. Gak rugi apa mlaku-tuake nang kene. Lah gak sadar semaput ya. Iya nang kene gak gula rek. Ya, terus mari ngono apa? Kenapa? Waktu itu sangat dijabah ketika sujud karena ini loh, yang sering kita sombongan kan ini. Fish kita. Coker dikit gitu aja wes mlakune siji. Siulan sweet. Coker dikit. Kita letakkan di tanah kerendahan. Pantat kita melebihi, Bro. Ini ya. Silit pantat. Luwih dhuwur tinimbang das sing sering disombongno. Itu. Karena gambaran orang ibadah ngawula sing tenanan ya seperti itu. Kita letakkan hal-hal yang indah dalam diri kita, bahkan kalah dengan sesuatu yang sering kita sembunyikan. Pantat ini kan simbol hal-hal yang kita sembunyikan. Dungo ning kono. Ini satu terapi. Makanya kita apresiasi sholat kita jangan lupa. Ya minimal ya wis eling Gusti Allah masih yo sampean gak ngerti artine sholat iku apa ya Dik. Allah sudah digetarkan. Allah lah thariqah berarti Allah. Artinya apa ya? Allah sudah sholat. Setiap tembusan apa? Sawi pas sholat. Allah Akbar Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kan dentakan Allah. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin terus sampai selesai. Gak ngerti amane Ar-Rahman yang Maha, gak usah Allah. Mananya sholat ya Allah terus. Karena apa? Dalam sholat itu adalah muraqabah sampai kita itu musyahadah. Muraqabah, melihat Allah, kita dentangkan Allah, kita merasakan kehadiran Allah. Itu sholat yang luar biasa. Itu pun sama seperti itu. Sampai aku nggak pacul, sampai aku ngecor Allah. Nah seperti itu kehidupan. Artinya tersambung. Ibaratnya ini yang bikin kita hari ini bisa saling memandang dalam terang ini kan ada ketersambungan listrik, kabel kepada lampu. Gitu loh. Yamin ya. Jadi ini pesan Yamin ya, bukan pesan yang terakhir karena ini pembukaan. Pembukaan yang namanya Kongko yang ada di Pesantren Cinta Telaga Istighfar di Candi Tunggul Pandaan. Satu kita ya Arhamar Rahimin, kita kot kafani, kita nanti akan Fatihah yang sama sih dengan Tiqafil itu kita ambil Fatihah. Kita ulama-ulama lokal, nenek moyang kita, kemudian ulama-ulama yang telah kontribusi terhadap kita sambungi semua Fatihah. Karena Kiai Hamid Pasuruan, Kiai Hamim Jazuli, Kiai Ahmad Siddiq, Fatihah 100 itu loh kayak barang kalir. Itu yang namanya Tikrul Ighafil ya. Dan nanti ada aurat khusus itu yang dari langit yang diturunkan itu. Bocorannya cuma satu. Ya. Doanya Nabi Yunus ya. Istighfarnya Nabi Yunus.
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, tapi langsung digandeng ya arhamar rahimin. Itu saya dapatkan dari Kiai Hasani Sidogiri fil manam berkali-kali ketika saya banyak persoalan. Dan memang saya teliti sejarahnya, oh ini Nabi Yunus ini keluar dari kegelapan karena la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tapi sama Kiai Hasani diredaksikan kepada saya ya arhamar rahimin, ditambahi ya arhamar rahim, ditaukiti sampeyan welasi Gusti kula pun kathah dosa. Insyaallah kita akan diberikan ijabah. Nanti banyak. Jadi ya memang nuansanya nuansa istighfar semua, termasuk istighfarnya Nabi Adam alaihis apa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Kanjeng Nabi Adam alaihissalam didono teko swarga, tobat 100 tahun, nangis sampai entek. Ya, nangis sampai entek motone nggak diterima. Nggak diterima, tapi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala setelah turun Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya itu tobatnya Nabi Adam diterima karena Rabbana dzalamna karena merasa dirinya zalim. Kemudian mulane intine wong ibadah iku rumangsa awake zalim. Lek sampean ibadah kok rumangsa zalim, gak rumangsa ina, dudu ibadah. Karena akeh wong saiki mari ibadah, mari nglakoni apik, tumbuh ning awake rumangsa awake apik, izan wastikbaron rumangsa mulya, marine ya rumangsa gumedhe tinimbang sing liyane. Berarti dudu ibadah. Lek wong ibadah ku ya awake tambang rumangsa zalim, rangsa ina. Jadi sering-sering maca itu. Itu diantaranya nanti wirid telaga istighfar seperti itu saya rangkai. Jadi sebenarnya sudah saya lakukan mulai tahun 99 karena telaga istighfar itu konsepsionalnya itu berdiri di Sidogiri di lantai 2 Perpus tahun 99. Namanya kenapa telaga? Gitu loh. Kenapa telaga? Karena saya waktu itu mengalami keadaan ekstaz, trans, prai wong maneh. Tahun 99 mulai 97 itu ketika saya ikut sholawat di Baiyah, ketika ada khauduka filmu pas sudah langsung koyo ono tarian toko langit nangis gak karu-karuan. Jadi bukan persoalan Wahidiyah atau tidak. Saya belum kenal itu ya Wahidiyah. Ketika khaudu sudah nangis. Ini kok ampuh itu apa iki kok khauduka itu kan ternyata bahasa Arabnya telaga. Khaudu nangis sambung. Kayak sambung ning tutuk arsy ngono. Jadi akhirnya saya konsepnya telaga. Telaga. Karena saya banyak dosa, ya istighfar. Telagane istighfar adem. Jadi konsepnya tuh mulai 97 Mas. 97 99 saya bikin konsepsi apa yang harus saya kerjakan, tapi gak melaku. Tapi sempat saya bawa di Tebuireng, saya bawa di tapak beras, berjalan dan lain sebagainya. Dan sekarang insya Allah saya wujudkan dalam gerakan-gerakan sangat nyata. Mungkin saya melewati umur 40 akan banyak hal nanti. Jadi nabi. Bukan masalah jadi nabi. Nanti akan banyak gerakan-gerakan sosial yang kita kumandangkan, tapi berbasis ruhani, berbasis gerakan-gerakan tasawuf. Makanya di tasawuf itu yang sering saya kerjakan. Itu ya. Jadi nanti akan banyak hal. Makanya yang terpenting bagi kita, yang terpenting di dalam sholat itu adalah kata Ibnu Athaillah Sakandari, refleksi yang kita tutup dalam Isra Mi'raj adalah makhalul munajah. Makhalul munajah, sholat itu tempatnya orang DP ning Gusti Allah, munajah, iltija, langsung ning Gusti Allah. Sesuai dengan sabdanya Nabi, as-sholatu mirajul mukmin. Sembahyang iku sarana audiensi. Lek Kanjeng Nabi kan mi'raj.
nang langit tingkat tinggi, blusukan ning swarga ning neraka. Lek kita kan mi'rajnya seperti apa ya dalam sholat? Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya hormati, mungkin itu refleksi yang bisa saya utarakan bifadlillah dengan karomanya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai langkah yang baru untuk gerakan-gerakan kita ke depan. Mungkin agak tertata dan lain sebagainya. Ya, tapi tetap dengan konsep yang namanya konsep rohani, dan kalau di sini saya tegaskan kita nanti akan kaji yang namanya terkait ibadah. Jadi agak syariat. Kalau di Nampos kita kan ngajinya hikam. Hikam itu memperbaiki yang namanya batinnya dan hakikat, rahasia-rahasia batin. Di sini kita belajar minhajul abidin. Bagaimana cara ibadah yang baik, apa halang-halangannya, bagaimana syarat rukunnya, itu kita kaji. Jadi balance antara yang namanya hakikat dan syariat karya Al-Ghazali. Dan kitab ini disarai juga oleh salah seorang ulama Indonesia yang bertaraf internasional, Kiai Ihsan Jampes, yang makamnya sering kita kunjungi kalau kita ke Kediri, yaitu Sirajud Thalibin. Semoga bermanfaat pertemuan kita pada malam ini, dan semoga rumah ini juga menjadi rumah yang berkah ya. Amin. Rumah yang di situ akan kita gerakkan seluruh gerakan-gerakan peradaban kehidupan secara menyeluruh. Untuk doanya saya mohon Mbak Jafar yang sudah mulai mengantuk untuk berdoa, karena dungane wong ngantuk iku mandi. Dungane wong ngantuk iku mandi. Ikhlas. Allahumma bihaqqi ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati hauzi hadza zaman wa alihi wa sahbihi awliyaika ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatal fitin wa afiatan fil jasad wa sihatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa lahwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.